Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian serial parenting dan di tema bijak mendidik anak, dan kita masih di fase gulam atau umur 2-7 tahun, dan hari ini insya Allah kita akan mengangkat satu judul, saat anak mudah memperoleh keahlian. Dan senang sekali, Alhamdulillah, sudah terhubung bersama kita guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan materi pembahasan kita. Dan kita persilahkan langsung ke Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik Bang Husnul, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan dan diizinkan untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian rutin bersama dengan teman-teman dari Rosyad TV. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan untuk kita semua kesehatan dan keistiqomahan, terutama di dalam masa-masa yang saat ini kita juga masih belum usai dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk bisa terus belajar dan saling berbagi. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita insya Allah masih akan melanjutkan tentang serial bijak mendidik anak usia gulam. Ya, usia gulam berarti usia 2-7 tahun. Dan kita di sini mempelajari sejumlah karakteristik, ya, ada 14 atau 15 sifat atau karakteristik anak-anak usia ini, yang mana kami banyak menukilkan poin-poinnya itu dari buku Kaifa Turabbi Abna'aka, karya Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullahu ta'ala. Dan di pagi ini kita akan membahas tentang salah satu sifat atau karakteristik anak, yaitu al-mailu liktisabil maharah, yaitu adanya kecenderungan atau kecondongan anak-anak lebih mudah untuk memperoleh keahlian, maharah, keahlian atau kecakapan atau keterampilan. Kita mungkin lebih familiar dengan istilah skill mungkin, ya, yaitu ini ternyata sesuatu hal yang sudah mampu dimiliki oleh anak kita semenjak masih kecilnya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada setiap anak manusia, ya, potensi, istidad. Dan potensi-potensi yang Allah berikan ini semuanya adalah dalam rangka untuk menyokong, mensupport kemaslahatan hidup manusia. Meskipun ya juga mengandung ujian, karena betapa banyak manusia yang Allah karuniakan tentang karunia-karunia ini, ya, yaitu diantaranya adalah istidat atau potensi manusia, tapi banyak manusia yang melalaikan atau menggunakan tidak sebagaimana mestinya.
Karenanya Allah seringkali ketika memberikan hal ini, Allah selalu kaitkan dan ingatkan dengan syukur. Biasanya dengan la'allakum tashkurun, ya. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang juga menyebutkan apa namanya? Nah, wa qalilum ma tashkurun atau yang semisalnya ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kecakapan atau keterampilan atau maharah ya, maka ini kaitannya adalah dengan potensi, istidat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada setiap anak manusia. Dan ini adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara berlatih. Diperoleh dengan cara belajar. Diperoleh dengan cara berusaha dan bekerja keras. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu ya, atau masih rancu. Apa bedanya antara bakat, ya gift atau talent, dengan skill, keahlian atau keterampilan, atau kecakapan. Ya. Padahal sebenarnya ini suatu hal yang berbeda. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang bakat atau mauhibah, mawahib ya. Kalau di dalam istilah bahasa Arab ya, itu disebut dengan mauhibah. Ya, atau mawahib. Ini memiliki akar kata dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahhab. Ya, kenapa? Karena manusia itu Allah karuniakan berbagai macam pemberian. Di antaranya adalah Allah berikan kepada setiap manusia itu keunikan dan keistimewaan. Dan keunikan dan keistimewaan setiap orang ini, itulah yang menjadi ciri khas yang membedakan dengan yang lainnya. Karena itu setiap anak seringkali kita dapati memiliki keunikan, keistimewaan, termasuk bakatnya. Bakat ini kalau kita lihat ya, seringkali disebut di dalam bahasa barat ya, bahasa Inggris maksud saya, dengan sebutan gift. Gift juga sama maknanya, yaitu pemberian atau karunia. Artinya ini suatu hal yang diberikan Allah secara khusus, secara istimewa kepada manusia secara spesifik ya, secara unik. Karena itu makanya dikatakan bakat atau mauhibah atau gift itu mengacu kepada kemampuan alami. Dikatakan alami artinya adalah sesuatu yang sudah Allah berikan ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah tanamkan di dalam diri setiap hamba sesuai dengan keunikannya. Ya, agar mereka ketika melakukan sesuatu bisa melakukannya dengan mudah. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara kalau kita berbicara tentang skill, kecakapan atau keterampilan atau keahlian, maka ini adalah suatu istidat, potensi. Allah memberikan kepada kita dan anak-anak kita itu potensi, tools, equipment, ya, adawat ya. Untuk apa? Untuk linaili al-maharah, untuk memperoleh suatu kecakapan atau keahlian tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang skill, berarti ini berkaitan dengan kemampuan yang diperoleh oleh kita manusia dengan cara melatih dan berlatih, dengan cara belajar dan mengulang-ulang, dengan cara berupaya dan bekerja keras. Nah, oleh karena itu makanya yang namanya skill adalah suatu hal yang sejatinya mampu dilakukan oleh setiap manusia, meskipun dengan cara, dengan kemampuan, dan juga waktu di dalam meraih keahlian tersebut, tiap orang memang berbeda-beda. Tapi artinya setiap manusia itu Allah sudah berikan kemampuan untuk bisa memiliki skill ataupun kecakapan tersebut. Jadi bedanya kalau bakat
ya Allah Subhanahu wa taala berikan secara khusus. Ya. Dan itu mengacu dengan kemampuan alami anak, ya. Sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bakat itu adalah kemampuan yang dibawa semenjak diciptakan atau semenjak dilahirkan, ya. Nah, sementara skill adalah kemampuan yang sudah Allah berikan berupa potensi-potensi yang mana anak-anak kita akan mampu untuk menguasai sesuatu, tapi dengan cara dilatih, dengan cara belajar, dengan cara berusaha, dengan cara berupaya, dengan cara berulang-ulang. Maka dengan cara itu dia akan memperoleh kemampuan atau keahlian atau skill tersebut. Ya. Jadi, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Anda misalnya mendapati anak Anda ketika dia mendengarkan Al-Qur'an misalnya, sekali dua kali dia langsung hafal dan dia bisa mengulanginya, maka itu tanda anak Anda memiliki bakat di dalam menghafal. Ya, terutama Al-Qur'an, ya. Karena cukup dengan mendengar sekali dua kali dia langsung sudah memiliki kemampuan untuk menghafalnya. Berarti ini anak memang Allah sudah karuniakan, ya, bakat tersebut. Allah sudah karuniakan kemampuan itu, ya. Kemudian ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda dapati anak Anda misalnya Anda talqin, ya, Anda tasmi', ya, untuk menghafal Al-Qur'an dan dia butuh waktu. Karena tidak hanya sekali dua kali dia mendengarkan hafal, dia butuh berulang-ulang kali. Dan tiap anak beda-beda, ada yang perlu 10 kali, ada yang perlu 20 kali. Artinya mampu untuk menghafalkan Al-Qur'an siapapun. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa ya manusia termasuk anak-anak kita mampu untuk memiliki skill atau kemampuan seperti ini. Untuk bisa ya mendapatkan maharah. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah, ini diantara hal yang perlu kita pahami tentang bedanya bakat atau gift atau mauhibah dengan skill atau maharah. Ya. Kemudian misalnya contoh berikutnya lagi. Ya. Anak Anda misalnya ketika dia belajar berhitung, nggak perlu waktu lama, ya misalnya dia di sekolah, dia tuh sudah menonjol. Biasanya bakat itu tampak ketika seseorang dia bisa menguasai sesuatu dengan waktu singkat, dengan hasil yang baik, ya, dan lebih unggul dibandingkan teman-temannya. Nah, ini biasanya bakat. Berarti dia memiliki bakat di dalam bidang tersebut. Nah, sementara yang namanya keahlian, skill, itu butuh proses untuk menguasai keahlian tersebut. Nah, kalau dia bisa menguasai dengan cepat, sangat cepat dibandingkan teman-temannya, itu berarti indikasi bakatnya dia. Tapi kalau dia memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun untuk memperoleh keterampilan itu secara efektif, maka dia bukanlah berbakat di dalam bidang tersebut, tapi dia mampu untuk memperoleh keahlian tersebut. Ya. Karenanya tidak ada yang mustahil sebenarnya, ya, tentunya dengan izin Allah bagi seseorang apabila dia ingin meraih sesuatu, asalkan dia mau berupaya, mau berusaha, Allah sudah berikan potensinya, Allah sudah berikan kemampuan tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah berupaya untuk menggali, berupaya untuk mencari tahu. Yang pertama, kelebihan anak kita. Di antaranya adalah bakat anak kita. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Ya, untuk menggali, mencari tahu, dan kemudian mengembangkannya. Kenapa? Karena apabila bakat itu tidak dicari tahu, tidak digali, maka dia akan senantiasa terpendam. Ya, sehingga akan tersia-siakan kemampuan anak kita. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah berupaya untuk menggali dan mencari tahu bakat masing-masing anak kita. Kemudian setelah tahu kita kembangkan dan kita stimulasi. Kemudian setelah itu yang kedua, yang namanya bakat,
sebagaimana potensi yang Allah berikan kepada manusia, ya, itu bisa digunakan dalam hal kebaikan dan bisa digunakan dalam hal keburukan. Karena itu yang namanya pendidikan, tugas kita adalah mengarahkan semua potensi termasuk bakat yang ada pada anak kita di dalam kebaikan. Karena potensi yang Allah berikan kepada anak-anak kita itu adalah potensi yang bisa digunakan dalam hal baik dan buruk. Ya, contoh misalnya Allah berikan, ya contoh gampangnya ya, Allah berikan kepada anak kita misalnya tangan dan kaki. Ya, ini adalah anggota tubuh, ya. Anggota tubuh untuk ya melakukan aktivitas, untuk bergerak ya, untuk kegiatan-kegiatan motorik sebenarnya. Ini yang perlu kita stimulasi pada anak-anak kita. Dan ini adalah potensi yang Allah berikan untuk anak-anak manusia. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa mendidik mereka agar mereka mempergunakan anggota tubuh mereka ini di dalam kebaikan. Ya, tidak di dalam keburukan atau kemaksiatan. Karenanya di antara fondasi pendidikan yang perlu kita ajarkan, ini yang digali dari metodenya Luqman alaihissalam, adalah mengajarkan anak dari usia dini bersyukur kepada Allah. Konsep bersyukur kepada Allah ini diawali dengan mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenalkan penciptanya, itu dari dua jalan, yaitu jalan pengamatan, observasi. Artinya anak-anak disuruh mengamati ayat-ayat kauniyah Allah, ya, yaitu mengamati makhluknya, termasuk dirinya dan sekelilingnya, ya. Lalu yang kedua adalah baru mengajarkan mereka dari ayat-ayat kuliah dengan cara mulai dari kecil mentasmi mereka, mentalkin mereka, ya, dan membiasakan mereka di dalam ya Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, cara inilah cara untuk membangun ma'rifah, pengenalan Allah kepada penciptanya. Jadi ketika kita stimulasi misalnya anak kita sedang belajar berjalan, itu kebanyakan orang-orang tua yang belajar parenting modern, parenting barat, itu hanya mengapresiasi anak, dikembalikan kepada diri anak. Ya, wah kamu anak hebat kamu ya, kamu udah bisa berjalan, hebat kamu. Kamu memang anak yang hebat. Ya, jadi biasanya pujiannya seperti ini. Ya, atau dengan model-model yang seperti ini. Jadi pujian dikembalikan kepada anaknya. Tujuannya apa? Tujuan mereka bagus. Untuk membangun kepercayaan diri anak, tapi kepercayaan diri yang keliru. Ya, kepercayaan diri sehingga anak itu iktimat kepada dirinya, bersandar kepada dirinya, tidak kepada Allah. Akhirnya membangun kepercayaan diri as-siqatu bin nafsi yang keliru. Ya. Dan ini bahayanya akan membangun mental-mental, mohon maaf, seperti Qarun alaihi laknatullah, yang mana dia menganggap bahwasanya segala kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki, dia mengatakan bahwasanya itu semua adalah min indi anfusina, dari sisi kami. Itu adalah karena kami sendiri. Kami yang mengumpulkan semua harta itu. Jadi artinya memuji diri sendiri, membangun ujub. Ya, ujub. Bangga dengan diri sendiri. Ini diantara buah parenting modern yang apabila tidak berpijak dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak berpijak bahwasanya segala sesuatunya itu harus ditautkan dan dikaitkan dengan Allah. Adapun parenting kita, parenting Islam, itu dasar kita adalah tauhid. Dan senantiasa kita menautkan dan mengaitkan semua apa yang dilakukan oleh anak kita kepada Allah. Misalnya dia belajar jalan, yang pertama kali kita ucapkan kalimat thayyibah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, agar mereka terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir seperti itu. Lalu kemudian ketika kita mengapresiasi, kita apresiasi dia, Masya Allah, anak Umi sudah bisa berjalan, Alhamdulillah, Allah yang memberikan kamu kemudahan untuk bisa berjalan, Allah yang memberikan kamu karunia kaki sehingga kamu bisa berjalan. Kita kembalikan kepada Allah. Karena mereka bisa berjalan, mereka bisa meraih sesuatu, mereka bisa melakukan ini dan itu, bukan karena diri mereka sendiri, tapi itu semua adalah karena pertolongan Allah. Allah yang menolong, Allah yang membantu. Sehingga anak hatinya akan senantiasa terkait kepada Allah. Oh, ternyata semuanya itu adalah karena Allah. Ya. Ternyata semuanya itu tidak lepas dari pertolongan Allah. Inilah konsepsi mendasar dari intisari suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu, ini kaitannya dengan haknya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kita ajarkan mereka untuk menunaikan haknya Allah terlebih dahulu, ibadah. Karena sesungguhnya ya kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah untuk dua hal. Yang pertama untuk lita'lamu ya annallaha, untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Ya. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk ibadah. Ya. Untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menciptakan kita itu sejatinya ya untuk dua tujuan ini. Pertama untuk mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah inilah kita akan mengenali tentang ya kehebatan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan membangun motivasi yang mendorong kita untuk beribadah. Ya. Jadi ini adalah motornya kita untuk beribadah. Karena ini yang akan membangun mahabbatullah, yang membangun muraqabatullah, ya, dan amal-amal hati yang lainnya. Setelah seorang hamba mengenal penciptanya. Lalu kemudian ya adalah beribadah adalah dalam rangka untuk mencari ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang paling bermanfaat ya sebagaimana yang disampaikan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali hafizahullah taala adalah ilmu yang dapat menghantarkan kepada dua hal. Pertama, menghantarkan kepada pengenalan kepada Allah, alias ma'rifatullah. Karena dengan mengenal Allah, seorang hamba tentu akan takjub dengan Allah. Karena semakin dikenal Allah, semakin takjub manusia. Karena yang dikenal adalah zat yang maha sempurna. Manusia itu mudah takjub. Ketika kita melihat keindahan saja, wow, luar biasa. Kadang-kadang kan ngomongin seperti itu. Padahal ini adalah ciptaan Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, kita takjub dengan suatu keindahan, dengan suatu hal yang luar biasa, yang amazing seperti itu. Lantas bagaimana dengan Allah yang jauh lebih sempurna? Tentunya seorang manusia, ya, ketika dia semakin mengenal penciptanya akan semakin amazed, akan semakin terpukau, dan semakin takjub dengan kebesaran Allah. Semakin cinta dia, semakin sayang dengan Allah. Tapi ternyata ini doang nggak cukup. Kenapa? Karena seseorang yang hanya berusaha untuk mengenal, kemudian dia mencinta, itu kurang. Dia harus berupaya untuk mendapatkan cinta dari yang dia cintai. Maka yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, adalah menghantarkan kepada sesuatu ya yang dicintai dan diridhoi Allah. Artinya harus mengenal apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Ya. Karena dengan mengenal apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, maka seseorang akan bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Apabila Allah ridho dan Allah cinta, maka akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat beruntung bagi siapa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Pasti Allah akan tempatkan dekat dengannya. Pasti. Karena Allah telah ridho dan Allah telah cinta. Dan seseorang masuk surga itu bukan hanya sekedar amalan, tapi karena keridhaan dan kecintaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang hendak kita cari, yaitu ridho dan cintanya Allah. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang penyair yang mengatakan laisal muhim an tuhibba walakinnal muhim an tuhabba. Enggak penting sebenarnya engkau mengaku-ngaku cinta, engkau cinta. Yang paling penting adalah engkau dicinta. Kenapa? Karena untuk mewujudkan engkau dicinta, maka engkau harus berupaya, berusaha. Dan ini melibatkan dua hal. Anda mengenal Allah, akhirnya mencintai Allah, ini adalah motor. Ini adalah yang berkaitan dengan batin, hati. Kemudian Anda berupaya untuk mencari kecintaan dan keridhaan Allah, maka harus diwujudkan di dalam zahir. Jadi ada zahir dan batin. Makanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ya. Jadi suatu sebutan yang mencakup segala hal apa yang Allah ridha dan Allah cinta, baik itu perkataan atau perbuatan yang zahir dan yang batin. Itulah agama kita, agama yang sempurna. Melibatkan zahir dan batin. Tapi memang yang menjadi pondasi adalah batin dulu, hati dulu, pendidikan hati dulu.
Itu yang menjadi batin. Karena ini yang menjadi motornya, ya, yang menjadi penggeraknya, yang menjadi pemimpin amalan itu adalah hati, qalbu. Sehingga pendidikan kita pertama kali adalah mendidik hatinya anak terlebih dahulu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih bahwasanya mengenal Allah itu berkaitan dengan ilmu, ma'rifah. Ya, ibadah itu kaitannya dengan amal. Sehingga sejatinya tauhid itu tidak terlepas dari dua hal, yaitu tauhidul ilmi dan tauhidul amali. Tauhidul ilmi berkaitan dengan mengenal rububiyah Allah dan asma wa sifatullah. Ya. Makanya di dalam tauhid ini dikatakan sebagai tauhidul ma'rifah wal itsbat, mengenal dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaan Allah. Baru kemudian ada tauhidul ilmi, artinya adalah tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Ya. Artinya di sini adalah tauhid di dalam amalan kita. Makanya para ulama ketika menerangkan makna tauhid rububiyah dan uluhiyah dengan bahasa simpelnya, tauhid rububiyah artinya adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Menunggalkan atau mengesahkan Allah di dalam perbuatan sang pencipta Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang memberi, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu perbuatan Allah. Jadi kita menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Adapun tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil makhluk. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita makhluk. Artinya salat kita, puasa kita, zikir kita, amalan kita, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus kita ajarkan. Karena itu jamaah sekalian, parentingnya kita, parenting Islam tidak lepas dari yang namanya tauhid. Dan tauhid itu sejatinya berkaitan dengan menautkan anak kita dengan Allah, membangun koneksi anak kita dengan Allah. Pijakan pertama Anda di dalam mendidik anak adalah membangunkan koneksi anak Anda dengan Allah. Bukan dengan Anda, tapi dengan Allah, itu pertama kali. Oleh karenanya, makanya kalau kita mempelajari tentang tahapan-tahapan di dalam mendidik anak, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, itu selalu diawali dengan kita mensolehkan diri kita pertama kali, kemudian mencari istri yang solihah atau pasangan yang soleh, ya. Lalu kemudian juga ketika akan, mohon maaf, jima, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, karena doa itu bagian daripada ikhtiar, ya. Karena tentunya yang bisa mensolehkan anak kita bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkaitan dengan hidayah taufik, ya. Lalu kemudian juga setelah lahir, ya, kita dianjurkan untuk mengadzani anak, apa ya, bagi yang meyakini tentang kesahihan ataupun yang menganggap ini sebagai suatu hal yang mustahab. Namun bagi mereka yang meyakini bahwasanya dalil-dalilnya adalah dalil-dalil yang tidak sahih dan memang kenyataannya hadis-hadis yang berbicara tentang mengadzani dan mengiqamahkan bayi, itu memang sebagian ulama mengkritisinya, hadisnya dhaif dan maudhu dan tidak ada yang kuat. Ya, sehingga sebagian ulama tidak mempraktekkan. Tapi tidak mempraktekkan bukan artinya anak kita dibiarkan begitu saja, tidak. Karena kembali ke dalil-dalil umum yang mutlak, hendaknya anak-anak itu mulai diperdengarkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Anda tidak mengadani bukan artinya dibiarkan. Anda boleh membacakan Quran, kemudian Anda boleh mengucapkan kalimat tahlil, Anda boleh mengucapkan kalimat tasbih dan seterusnya. Anda perdengarkan kepada anak Anda agar yang pertama kali didengarkan adalah kalimat thayyibah, meskipun bukan adzan. Dan bagi yang ingin mengadani silakan, karena ini memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Dan ini adalah khilaf yang mu'tabar, ya, yang diakui, ya. Nah, baik. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah poin-poin mendasar yang perlu kita pahami berkaitan dengan apa? Dengan pola asuh kita. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bakat, ya, bakat anak-anak kita, itu Allah sudah berikan bakat ini, yaitu potensi mendasar yang sudah Allah berikan secara spesifik dan unik, ya, yaitu suatu kemampuan alami, ya. Dan ini adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwasanya beliau, ya, itu
sudah menerangkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, ya, yakni dalam hal beliau memberikan nasihat, ya. Di antaranya kata beliau adalah wa mimma yanbaghi an ya'tamida hal as-sabi, ya, atau enggak kama qala, ya, apa? Ya, hendaknya, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, atau yang perlu untuk di apa ya, diperhatikan, ya, dari kondisi anak-anak kita, ya, yaitu apa? Yaitu adalah wa ma huwa musta'addu ya lahu minal a'mal, yaitu perkara-perkara yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuknya dia dari aktivitasnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan musta'ad lahu, ya, itu adalah kemampuan bawaan, artinya bakat, ya, wa muhayya lahu minha, dan apa namanya, suatu hal yang memang sudah terpendam, ya, ada di dalam dirinya, ya. Nah, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan, ya, faya'lamu annahu makhluqun lahu, hendaknya orang tua itu tahu anaknya itu sudah diciptakan untuk hal tersebut. Artinya ini adalah kemampuan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah ciptakan, ya. Fala yahmiluhu ala ghairihi, maka janganlah, ya, kemampuan bawaan itu dibawa oleh orang tuanya, dipalingkan oleh orang tuanya kepada yang bukan menjadi bakatnya, yang bukan menjadi, ya, kemampuan bawaannya, ya, asalkan makana ma'dzunan fihi syar'an, ya, selama itu perkara-perkara yang diperkenankan oleh syariat. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menerangkan bahwa setiap anak itu sudah Allah berikan kemampuan, ya, yang unik, ya, apa namanya, di dalam diri anak masing-masing, ya. Nah, oleh karena itu di dalam penjelasan beliau yang berikutnya, ya, dia mengatakan fa idza ra'ahu husnal fahmi, ya, apabila orang tuanya melihat anaknya itu memiliki pemahaman yang baik, wa apa, sahih al-idrak, ya, dan juga kemampuan untuk mengerti yang baik juga, ya, yang sahih, ya. Kemudian jayyidul hifdz, yaitu juga daya hafal yang juga baik, ya. Nah, maka apa? Fahadhihi alamatu qabulihi, ya. Nah, maka ini sudah menunjukkan indikasi, ya, kesiapan dia untuk menerima apa namanya, belajar atau ilmu, ya. Nah, jadi artinya anak ini dia sudah memiliki alamat, tanda-tanda atau indikasi untuk bisa menerima apa namanya, pengajaran yang lebih efektif lagi, ya. Nah, terus kemudian juga dikatakan, ya, wa in ra'ahu mailan litijarati wal bai' wasyira', ya, li ayyi sun'ati mubaha, ya, maka apa? Fal yumakkinuhu minha, ya. Namun apabila orang tua itu melihat anaknya punya apa namanya, punya mailan, ya, punya kecenderungan ataupun kecondongan, ya, litijaro, di dalam dunia perdagangan, jual beli, ya, atau yang semisalnya, ya, atau di dalam bidang sun'ah, ya, kayak memproduksi sesuatu gitu, ya, ataupun menghasilkan sesuatu, maka hendaknya orang tua, ya, itu berupaya untuk memfasilitasinya agar dia memiliki kemampuan yang mutamakin, yang kuat, ya, untuk menguatkan dan mengembangkan potensi anak tersebut, ya. Nah, jadi di sini, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah juga sama. Ya, jika dia punya kemampuan untuk menunggang kuda, untuk memanah, berarti itu memang dia punya bakat di dalam hal tersebut yang seharusnya diarahkan di dalam hal-hal tersebut. Lalu kemudian kata beliau juga yang nggak kalah penting adalah apa, ya?
Nah, dikatakan bahwasanya ya apabila anak itu ya itu dipaksa kepada hal-hal yang bukan bidangnya, yang bukan bakatnya, maka dikatakan lam yuflih fihi. Anak itu gak akan berhasil. Sulit untuk berhasil. Ya. Wafatahu ma huwa muhayya lahu. Ya. Dan akan luput ya, akan lewat ya, akan hilang potensi atau kemampuan bawaan yang sudah diberikan Allah kepada anak tersebut. Artinya akan tersia-siakan. Jadi kadang-kadang ada orang tua ini memiliki obsesi sendiri ya kepada anaknya. Akhirnya si anak ini disuruh untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan orang tua. Orang tua nggak melihat dari sisi anak. Orang tua egois, mohon maaf. Ya, anaknya misalnya punya kemampuan ini di dalam misalnya kemampuan atau bakat logik matematik misalnya, kemampuan berhitungnya luar biasa. Ya, tapi ternyata orang tuanya kepengen ini anak menjadi dokter misalnya. Jadi lalu diarahkan kepada ilmu-ilmu medis. Nah, ini adalah suatu hal yang seringkali menjadikan anak itu pertama dia tidak senang dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga dia tidak termotivasi. Sehingga dia pun melakukan, misalnya taruhlah dia berhasil menjadi dokter, biasanya dia tidak memiliki motivasi dan tendensi yang benar ketika dia menjadi dokter. Yang ada adalah dia ya melakukan itu hanya untuk apa? Untuk orang tuanya, dan itu biasanya juga tidak akan optimal. Ya. Lalu yang kedua juga, anak yang dipaksa ke bukan bidangnya sesuai dengan bakatnya, ini biasanya juga dia akan sulit untuk bisa fokus dan sukses di dalam bidang tersebut. Ya. Oleh karena itu hendaknya orang tua berusaha untuk mengenali bakat sang anak. Kalau kita bicara skill, kemampuan, maka ini suatu hal yang memang bisa dimiliki oleh setiap anak. Ya, itu bisa dipunyai oleh setiap anak manusia. Nah, cuman di sini perlu kita pahami dulu ya. Kalau kita berbicara tentang skill, itu ada dua macam skill ya, yaitu disebut dengan hard skill dan soft skill ya, yaitu keterampilan yang yang dikatakan yang hard ya, yang hard ini yang tampak, dan keterampilan yang soft yang halus yang itu seringkali tidak tampak. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang hard skill itu lebih ke arah aspek kognitif anak ya, aspek perkembangan akademik anak ya, yang bisa dipelajari secara formal ya, seperti mereka mempelajari tentang suatu ilmu pelajaran di sekolahan mereka ya. Dan ini adalah suatu hal yang biasanya tampak bisa diukur ya. Seperti contohnya ranking di kelas ataupun IP ketika kuliah ya, indeks prestasi ya. Ya, atau misalnya seseorang yang dia ikut tentang pelatihan atau kursus, kemudian dia punya ijazah ya, dan yang semisalnya. Nah, ini yang namanya hard skill ya. Jadi ini sesuatu skill yang bisa diperoleh dengan cara belajar, diantaranya biasanya secara formal ya, dan ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami suatu bidang secara spesifik ataupun tentang suatu teknis ya di dalam mengoperasikan suatu alat ataupun suatu media. Misalnya orang yang belajar desain misalnya, dia belajar desain ya. Nah, berarti dia memiliki hard skill di dalam membuat desain. Kemudian orang yang dia belajar tentang tentang ilmu matematika misalnya. Ya. Nah, berarti dia ya memiliki hard skill tentang ilmu matematika itu gitu loh. Ya, itu biasanya akan tampak dalam nilainya. Jadi prestasi yang dilihat itu adalah
biasanya dari angka ataupun dari digit, sesuatu yang tangible yang bisa dilihat dan bisa diukur. Ya, jadi ini istilahnya adalah ya kalau kita bicarakan itu seperti aspek yang zohir ya, hard skill ini. Ya, ini kalau kita kita apa ya kita bicarakan mungkin lebih cenderung untuk mengukur IQ ya, yaitu intelligence quotient ya. Ini suatu hal yang bisa diukur, yang bisa dilihat dengan digit atau angka. Ya, karena ini kembalinya kepada kemampuan kognisi. Adapun soft skill, nah ini adalah suatu hal yang sifatnya lebih intangible, abstrak, nggak begitu kelihatan, ya. Nah, oleh karena itu untuk mengukur soft skill ini bukanlah suatu hal yang mudah sebenarnya. Nah, kalau sekarang orang-orang menganggapnya sebagai EQ ya, yaitu dari sisi apa namanya emotional quotient ya. Dan ini suatu hal yang memang sulit untuk diukur sebenarnya, ya. Nah, tapi soft skill ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali, yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang tua. Karena gini ya, kita sebagai orang tua, kita seringkali hanya melihat hal-hal yang tangible ya, yang tampak. Kita lihat dari kuantitas, banyak-banyakan, baik itu banyak hafalan, banyak-banyakan nilai, ya, ataupun tinggi-tinggian indeks prestasi dan yang semisalnya. Jadi seakan-akan kita menilai anak kita, keberhasilan dan kesuksesannya itu hanya dari digit atau dari angka. Ya, kita mendeterminasi anak kita itu hanya dengan nilai, ya, value atau angka-angka. Oh, anak saya ranking 1. Oh, anak saya jumlah hafalannya sudah 5 juz. Oh, anak saya. Jadi yang dilihat hanya dari sisi itu saja. Dari sisi kuantitas. Tapi seringkali lupa dan abai dari sisi yang paling mendasar, dari sisi kualitasnya. Ya. Padahal sesuatu yang intangible, yang tidak tampak, ya, seperti misalnya pondasi ya. Kalau Anda lihat bangunan, pondasi itu penting nggak? Penting. Sebelum Anda mendirikan bangunan, itu harus ada pondasinya. Pondasinya itulah yang akan menjadi apa namanya penentu bangunan ini kuat atau tidak ketika misalnya diterjang oleh badai atau goncangan. Apabila pondasinya kuat, maka bangunannya juga akan ikut kuat. Tapi pondasi itu tidak kelihatan karena dia berada di bawah. Ini seringkali dilupakan oleh para orang tua. Nah, juga demikian dalam hal hard skill dan soft skill, orang tua itu lebih fokus kepada hard skill-nya. Menyekolahkan anak yang dilihat hanya dari sisi digit, angka-angka saja. Anak dilihat keberhasilannya hanya dari sisi angka. Bahkan seringkali ini dijadikan sebagai sarana pembanding. Anak dibanding-bandingkan. Lihat tuh anaknya si itu, lihat tuh kawanmu si ini, ya. Dia anaknya ranking 1 dan seterusnya ya. Jadi dijadikan sarana untuk membanding-bandingkan. Nah, adapun soft skill ya, soft skill ini sesuatu yang intangible, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak tampak, yang tidak kelihatan, tapi penting, ya. Bahkan sebenarnya lebih penting soft skill ini daripada hard skill di dalam dunia hidup, di dalam dunia kehidupan. Karena betapa banyak kita tahu ya, mungkin teman-teman kita dulu ketika sekolah, mungkin dia secara akademik bagus, ranking 1 dan seterusnya, tapi belum tentu secara soft skill dia adalah orang orang yang dikatakan memiliki soft skill yang baik gitu loh. Contoh misalnya, ya, bisa jadi ada seorang anak luar biasa, ya, kemampuan dia di dalam menghafal, di dalam memahami. Bahkan ini ada anak ya usia 10 tahun, itu kemampuan sainsnya luar biasa, senang dia suka mempelajari dunia hewan, dunia mikroba, suka. Jadi bacaan buku-buku anak 10 tahun ini bukunya anak-anak SMA. Tapi ternyata ini anak kemampuan dia secara personal, ya, kemampuan dia untuk ngomong, untuk menjelaskan, kemampuan dia untuk untuk berinteraksi, ya. Lalu kemampuan dari sisi kemandiriannya, dia tidur masih takut, masih minta ditemenin oleh ibunya. Kemudian mendengarkan suara kayak suara jangkrik juga merasa takut. Intinya ada hal-hal yang menyebabkan dia itu tidak memiliki
apa kemandirian. Mungkin dari sisi kemampuan dia ini, yaitu suatu hal yang masya Allah. Tapi di sisi lain, dia nggak punya kemandirian, dia nggak punya apa namanya eh, keberanian dan yang semisalnya. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia tidak memiliki soft skill dan ini akan lebih sulit bagi dia untuk survive, ya, untuk beradaptasi di dunia nyata kehidupan dia. Kenapa? Karena di dalam dunia kehidupan nyata itu yang namanya kemampuan akademis itu sebenarnya tidak begitu penting dibandingkan kemampuan soft skill-nya anak. Ya. Nah, adapun soft skill ini itu adalah suatu hal yang bisa diwujudkan melalui apa? Melalui pembiasaan ta'wid. Nah, di antaranya makanya agama kita mengajarkan adab. Dan dari adab inilah yang akan mengajarkan sejumlah skill di dalam diri anak-anak kita. Dan itu yang akan membangun life skill anak. Life skill itu adalah bagian dari soft skill yang harus dimiliki oleh setiap anak. Karena ini bagian dari kecakapan dan keterampilan hidup mereka. Ya. Jadi ini bukanlah diperoleh dengan melihat nilai-nilai akademik yang ada di sekolahan, tidak. Dan disebutkan oleh para peneliti ya tentang life skill itu setidaknya ada 5 life skill yang perlu kita tumbuhkan, ya, yang perlu kita kembangkan pada anak kita. Yang pertama adalah ya kemampuan untuk ya making decision, yaitu membuat keputusan dan problem solving. Dia membuat keputusan dan mencari solusi atas atas masalah yang dia alami. Ini penting. Lalu yang kedua, dia mampu berpikir secara kreatif dan kritis. Kemudian yang ketiga, kemampuan dia untuk berkomunikasi dan berinteraksi, artinya dia memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Kemudian yang keempat, dia memiliki self-awareness, yaitu kesadaran diri dan empati. Dan yang kelima adalah dia memiliki kemampuan untuk coping with stress. Dia mampu untuk mengatasi dan mengendalikan emosi dan stres. Ini penting sekali. 5 life skill ini adalah yang harus kita tumbuhkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Lalu kalau ditanya bagaimana contoh dan caranya, ya. Nah, contoh dan caranya, misalnya, ya, kita bicara tentang poin pertama ini. Anak ya harus sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mencari solusi. Ini tidak akan bisa terwujud apabila kita menjadi orang tua yang pertama suka menyalah-nyalahkan anak, apalagi suka menvonis anak dan melabeli anak. Ah, kamu itu blow on, kamu itu begini dan begitu, ya. Artinya kita sudah menyakiti kepribadian anak tersebut. Kita sudah merusak dan merobohkan ya kepercayaan diri anak. Kalau kita perhatikan ya metodenya Rasulullah, para nabi dan rasul dan ulama-ulama kita, mereka begitu sangat luar biasa menghadapi anak-anak, memberikan pengakuan, penghargaan, pemuliaan kepada anak-anak. Mulai dari cara berbicara, ya, di antaranya dengan cara sapaan. Nabi ketika menyapa anak itu luar biasa. Nabi ketika menyapa anak itu Nabi dengan penuh kelemah lembutan, ya. Selain dipanggil namanya, Nabi juga kadang-kadang memanggil ya gulam. Ya, kadang-kadang ditazhir, ya gulayim, ya. Wahai nak, wahai apa ya istilahnya? Ya intinya wahai nak gitu loh. Ya. Juga kadang-kadang Nabi SAW itu mentazhir nama. Ya Unais, panggilan kepada Anas. Ya Zuainab, panggilan kepada Zainab. Bahkan kadang-kadang Nabi pun memberikan pengakuan yang luar biasa. Anak kecil dipanggil dengan kunyah. Kunyah ini bentuk penghormatan dan pemuliaan. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu. Ini ketika Nabi bertemu dengan Abdullah, adiknya Anas bin Malik, ya, yang setelah selesai disusui oleh Ummu Sulaim, ibunya, yang senang bermain burung, ketemu Nabi, disapa oleh Nabi. Ditanya tentang burungnya. Juga kemudian ketika Nabi mendapatkan ya sebuah kain yang indah, kemudian dihadiahkan kepada seorang anak kecil, lalu kemudian ketika dipakaikan kepada anak-anak perempuan, anak kecil tersebut,
Nabi mengatakan, ya Ummah Khalid, sana-sana. Wahai Ummu Khalid, itu bagus-bagus. Sana-sana itu bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. Ini menunjukkan Nabi ternyata ngerti untuk mempergunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami, termasuk oleh anak-anak. Ya. Nah, pengakuan-pengakuan seperti ini, penghormatan kepada anak ini yang akan membangun athiqatu binafsi anak, kepercayaan diri anak yang benar. Juga misalnya orang tua ngajak anak ke dalam majelisnya orang-orang dewasa tapi yang soleh, yang baik. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya, di dalam sejumlah riwayat ya, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu biasa membawa anaknya Abdullah bin Umar di dalam majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika hadis Nabi memberikan semacam kuis ya, apa namanya? Teka-teki ya, yang bertanya tentang ya pohon apakah yang sifatnya seperti seorang mukmin ya, yang selalu berbuah sepanjang tahun ya. Lalu kemudian tidak ada sahabat yang menjawab. Abdullah bin Umar yang hadir ketika itu masih anak-anak, beliau terbetik di dalam dirinya itu adalah pohon kurma. Lalu kemudian memang benar, jadi jawabannya adalah pohon kurma. Ya. Jadi ini sejatinya adalah penting sekali ya untuk membangun anak-anak agar mereka athiqatu binafsi, agar mereka percaya dengan kemampuan dirinya, sehingga mereka akan bisa membuat keputusan dan mencari solusi. Juga diantaranya kita perlu untuk sebelum menentukan sesuatu nih, ada hal-hal yang memang kita sebagai orang tua menentukan, ada hal-hal yang memang kita perlu berikan kesempatan kepada anak untuk menentukan. Kita tanya nih, misalnya, nak kamu hari ini mau makan apa? Mau makan, ya kita kasih pilihan nih. Kalau misalnya misalnya kalau dia menentukannya itu agak sulit, kita boleh kasih pilihan. Hari ini apakah mau ayam goreng, telur ceplok atau apa? Biarkan dia memilih. Ini adalah ya anak akan belajar untuk memilih, ya, belajar untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam hal yang simpel yang sederhana tentang berpakaian. Ya, kamu hari ini mau pakai baju apa? Warna apa? Biarkan dia yang menentukan untuk hal-hal seperti ini. Kemudian ketika dia mengalami suatu masalah, problem apapun itu, termasuk misalnya berantem dengan abang atau adiknya atau berantem dengan temannya, biarkan dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan selalu dikit-dikit kita tolong. Ya, selalu dikit-dikit kita intervensi. Jangan, biarkan dia untuk mencari solusi. Ya, atas segala permasalahannya. Lalu kemudian ketika dia sedang melakukan sesuatu dan dia ada kesulitan, biarkan dia untuk berusaha menyelesaikan problemnya dia. Misalnya contoh, ya, dia mau mengambil bajunya itu ditaruh di bagian kan kadang-kadang lemari kan ada itunya ya, ada sekat-sekatnya ya. Nah, dia ingin mengambil di sekat yang tinggi, ya. Jangan biarkan anak dikit-dikit, ome, tolong ambilin, jangan. Biarkan dia untuk mencari solusinya. Ya, entah dia nyeret kursi, kemudian dia naik, ya. Ya, intinya adalah kita perhatikan, upayakan agar yang dia lakukan aman. Nah, lalu kemudian juga supaya anak berpikir kreatif dan kritis. Nah, ini juga penting nih. Kadang-kadang kita sebagai orang tua melakukan pendekatan yang keliru, yang salah. Di antaranya terlalu banyak melarang di dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita larang gitu. Dan terlalu sering melarang itu akan menghilangkan efektivitas larangan. Anda dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit jangan, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit jangan. Akhirnya kata jangan dan nggak boleh itu menjadi tidak efektif lagi. Ya. Seharusnya kita hanya mempergunakan kata jangan, tidak boleh dalam perkara-perkara yang memang penting. Apalagi berkaitan dengan masalah agama. Ya, itu nggak boleh, nak. Itu haram, nak. Itu diharamkan oleh Allah. Nah, itu baru kita gunakan kata jangan dan tidak. Tapi kalau berkaitan dengan urusan dia sehari-hari, misalnya dia keluar rumah, misalnya nggak pakai alas kaki, biarkan dia mengeksplor, ya. Jangan, kamu nggak boleh keluar. Kemudian ketika dia lagi main sesuatu, main ini, kita katakan jangan, dia mau itu, kita katakan jangan. Itu bisa membunuh kreativitas dia dan daya nalar atau daya kritis dia. Ya. Lalu kemudian yang kedua juga, ketika kita memberikan larangan atau perintah, seringkali kita cuman memberikan larangan dan perintah. Tidak kita berikan taklil, tidak kita berikan argumentasi, tidak kita berikan alasan. Padahal kalau kita perhatikan ya, para nabi dan rasul juga di antara metode Luqman alaihissalam, ketika mendidik anak, ketika memberikan larangan atau perintah, itu seringkali diberikan taklilnya.
Ya kan? Kalau Anda mempelajari tentang metodenya Luqman alaihissalam dan metodenya para nabi dan rasul yang ada di Quran, ya, itu seringkali diberikan alasan-alasan, taklid. Contoh misalnya, di nasihat pertama Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Luqman nggak berhenti sampai di situ. Dijelaskan alasannya, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Karena sesungguhnya nak, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Nah, ini agar apa? Agar anak itu juga mereka terstimulasi secara kognisi. Agar mereka bukan hanya hatinya saja ya yang kita sentuh dengan ya bunaya ya secara afeksi, tapi juga secara kognisi. Ya. Nah, ini juga untuk melatih mereka agar berpikir bisa kreatif dan kritis. Lalu kemudian juga kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal ya. Nah, ini juga penting sekali ya. Artinya kita harus ajarkan anak kita itu uh, bisa dan mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan verbal. Jadi kalau misalnya anak kita dia udah di usianya berbicara, kita harus sudah mulai nih ajarkan ya. Ya tentunya yang utama adalah kita talkinkan kalimat thayyibah, kemudian kita ajarkan sejumlah kata-kata sederhana, misalnya makan, minum, mandi dan yang semisalnya ya. Dan lalu kemudian di dalam hal ini juga peran orang tua besar. Yang pertama, ketika anak baru belajar bicara, orang tua jangan mengikuti gaya bicara anak. Anak misalnya ngomongnya masih cadel, orang tuanya ikut-ikut cadel misalnya. Ya, jangan bicara biasa seperti anak. Ya, jangan turut dicadel-cadelkan. Ya. Lalu kemudian yang kedua ya, jangan mentertawakan anak ketika anak misalnya salah atau keliru ya. Lalu yang ketiga, sabar mendengarkan anak. Ya. Lalu kemudian juga kita boleh ya mengajarkan anak dengan menyambung kata. Ya, misalnya ya, aku hari ini mau mandi ya. Nah, lalu kemudian setelah itu dia diminta atau dilatih untuk mengucapkan kata secara penuh. Anak-anak memang biasanya ya, apalagi di usia baru belajar bicara ya, awal-awal 2 tahun, itu memang mereka ketika bicara memang masih singkat ya. Biasanya cuman bilang mandi, mamam, ya. Nah, ataupun juga nanti akan bertambah, dia misalnya akan mengcombine dengan 2 kata ya. Misalnya ya aku kepingin makan ya, mau mamam gitu ya. Nah, lalu kemudian dengan seiring bertambah usianya, apalagi di usia prasekolah, usia TK, anak harus sudah diajarkan tentang susunan kalimat yang lebih kompleks. Ya, setidaknya itu SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, misalnya, Umi, aku mau main ya, misalnya seperti itu ya. Ini penting sekali agar mereka bisa mengekspresikan dan menyampaikan opininya, gagasannya, pemikirannya, ya. Dan ini akan membangun ya self awareness mereka, ya. Dan ini adalah life skill berikutnya, ya, self awareness mereka dan juga empati, ya, karena dia belajar berbicara dengan cara mendengarkan dan dia ketika berbicara dia didengarkan. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting adalah mengajarkan mereka untuk coping with stress atau with emotion ya, mampu mengendalikan emosi, apalagi stres. Di antara caranya adalah kita harus mengajarkan mereka untuk mampu melabeli emosi, agar mereka bisa mengidentifikasi perasaan mereka. Ya, dan ini penting sekali, dan ini termasuk skill loh. Karena betapa banyak kita orang tua yang nggak pernah belajar dan nggak pernah melatih diri kita untuk mengetahui hal ini. Kita nggak tahu nih. Seringkali kita lagi capek, kita lagi kesel, kita lagi sedih, kita lagi lagi gelisah atau yang semisalnya. Itu semuanya kita wujudkan dengan satu emosi, marah. Ya, padahal itu beda. Oleh karena itu pentingnya kita untuk bisa melabeli emosi. Karena dengan kita bisa melabeli emosi, kita akan lebih mudah untuk bisa mengarahkan emosi tersebut. Ya. Untuk merasa marah, itu tidaklah berdosa. Merasa jengkel tidak berdosa. Ataupun yang dikatakan emosi-emosi negatif, itu sebenarnya tidak berdosa. Itu sesuatu hal yang sudah ada di dalam diri kita.
Itu mekanisme yang sudah Allah berikan dalam bentuk naluri, gorizah. Itu tidak berdosa. Oleh karena itu tidak salah anak-anak misalnya lagi marah, lagi jengkel, lagi sedih, lagi nangis bahkan. Itu suatu hal yang tidak salah. Ya. Yang salah adalah ketika kita tidak mengajarkan mereka bagaimana ya mewujudkan emosinya tadi. Ya, bagaimana mewujudkan emosinya tadi. Kita marah itu nggak salah, nggak berdosa. Yang dosa apabila kita mewujudkan kemarahan kita dengan cara-cara yang batil, bicara yang jelek, umpatan, makian, kita merusak barang, kita menzalimi orang, baru itu dosa. Tapi ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi marah, muncul misalnya dada kita panas, kemudian juga jantung kita berdebar-debar, wajah kita memerah, napas kita terengah-engah, itu nggak dosa. Ya, bahkan Allah memuji orang-orang yang al-kadhibi, apa namanya? Afwan. Ya, kadhibina, kadhimina lil ghaidhi. Apa? Ya, orang-orang yang mampu untuk menahan emosinya ketika lagi memuncak. Kadhimina, ya, lil ghaidhi. Jadi dia ketika lagi emosi memuncak, dia mampu menahan dirinya. Dan ini udah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini bagian dari skill loh, yang ditunjukkan oleh Nabi. Sunnah Nabi. Ya, yang bisa menjadi bagian dari kehidupan kita, way of life kita. Yang akan membentuk kecakapan dan keahlian kita. Karena berangkat dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah bagian dari way of life kita. Bagaimana cara Nabi? Ya, diantaranya adalah ya Nabi mengajarkan ketika kita marah, falyaskut. Kita diam, jangan ngomong. Jangan mengucapkan kata apapun, apalagi ketika lagi marah. Atau yang kedua, merubah posisi. Dari berdiri ke duduk, duduk, kemudian berbaring. Yang ketiga, kita berwudu, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita semenjak dininya mereka. Ya. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah apa? Adalah yang berkaitan tadi ya dengan apa? Dengan membuat keputusan, ya, dan mencari solusi adalah libatkan mereka di dalam mengambil sejumlah keputusan. Misalnya pas kita lagi mau ada acara keluar, mau acara liburan, ya kita ajak mereka, ayo nanti kita pada saat liburan nanti kita mau kemana misalnya seperti itu ya. Ya ini adalah bagian untuk mengajarkan life skill dan juga gak kalah penting adalah mengajarkan tentang tanggung jawab ya. Ya. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu juga penting mengajarkan anak kemandirian. Mulai dari kita ajarkan hal-hal yang bersifat contoh misalnya ya, di antara life skill yang perlu kita ajarkan ya adalah manners ya, sopan santun, adab ya. Dan ini tentunya sopan santun kembalinya kepada dua hal. Pertama kepada syariat kita, yang kedua kepada urf ya, kepada kebiasaan yang ada di masyarakat kita, adat selama itu tidak menyelisih agama kita. Ya, maka hendaknya kita ajarkan itu manners seperti itu. Ya, tapi tentunya yang paling utama adalah manners atau sopan santun yang berangkat dari agama kita. Ya, terus kemudian juga tentang skill di dalam berpakaian. Itu juga penting. Yang pertama, ajarkan bagaimana mereka ya kita berikan kesempatan mereka untuk memilih pakaiannya. Dan tentunya kita sudah berikan pijakan-pijakan ya bahwasanya pakaiannya seorang muslim, pakaiannya laki-laki dan wanita itu harus sudah kita ajarkan. Kemudian kita berikan dia kesempatan untuk memilih pakaiannya. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka untuk memakai pakaiannya sendiri. Ya. Untuk mengenakan pakaiannya sendiri. Ajarkan adabnya. Adab ketika mengenakan pakaian misalnya, ya. Itu mulai dari anggota tubuh yang kanan dulu, kemudian jangan lupa ucapkan bismillah dan seterusnya. Ya. Terus kemudian juga yang ketiga adalah ajarkan mereka untuk melepaskan pakaian dan juga bertanggung jawab untuk meletakkan pakaian kotornya di tempat yang semestinya. Ada di tempat, misalnya di keranjang pakaian kotor. Ini penting loh. Ini mungkin tampak biasa dan itu di dalam bab ya, mengajarkan anak berpakaian itu banyak manfaat. Mulai dari merangsang mereka tentang motorik halusnya ketika pakaiannya itu pakaian yang berkancing misalnya. Itu dia harus belajar itu. Celana yang ada naras lightingnya. Lalu kemudian juga ajarkan tentang masalah toilet training ya, istinja, termasuk
bab toharo yang sederhana. Itu harus sudah diajarkan mulai dari semenjak kecil, ya. Dan ini juga sangat membutuhkan kesabaran dari orang tua, dan ini akan membangun skillnya anak. Mulai dari dia melepas pakaian, kemudian bagaimana caranya dia mencuci tangan, bagaimana caranya dia istinja, bagaimana caranya dia uh, menggunakan anunya air itu, uh, semprotan air itu ya, ketika dia lagi istinja. Lalu itu semua akan menjadi bagian dia untuk melatih diri. Ya, jadi kita bisa mengajarkan anak tentang life skill itu dari hal-hal yang mungkin tampak sepele, tapi itu bagian dari kesehariannya mereka gitu loh. Lalu kemudian juga kita ajarkan mereka tanggung jawab dalam hal bermain. Ya, kita bersepakat dengan mereka. Ada jam-jam di mana mereka harus boleh bermain, dan ada jam-jam di mana mereka ya tidak bermain. Misalnya mereka tidur atau harus makan ya. Dan ajak mereka bersepakat ya, agar mereka belajar untuk mengungkapkan emosi, mengungkapkan gagasan, kemudian juga agar mereka belajar untuk mengetahui kemauan mereka, dan mereka belajar juga untuk bernegosiasi, dan mereka belajar untuk berkomitmen dan konsisten, dan mereka belajar untuk mengetahui konsekuensi. Artinya kalau mereka melanggar ada konsekuensinya. Ya. Dan masih banyak lagi ya cara-cara yang bisa kita ajarkan dalam rangka membangun life skill anak ya. Nah, baik Bang Husnul, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan di kesempatan ini ya, karena ini sudah pukul 10 lewat ya. Jadi nggak sadar ternyata sudah pukul 10 lewat ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bang Husnul. Mungkin jika masih ada waktu untuk bertanya jawab ya, waktu dan tempat saya serahkan kembali ini ke antum sebagai pembicara. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, seperti biasa di segmen kedua ada tanya jawab, dan kita buka untuk di line interaktif kita ada di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga komentar di platform media sosial kita, juga bisa melalui WhatsApp kita, silahkan. Dan sepertinya sudah ada yang masuk Ustadz. Ini ada yang masuk ke WhatsApp Rosyad TV. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz, tim dan seluruh muslim selalu dilindungi Allah. Ustadz, saya Febri dari Bekasi. Saya memiliki bayi 1 bulan. Bagaimana mengenalkan serta mengaitkan bayi selalu kepada Allah? Syukron Ustadz, jazakumullah khairan. Silahkan Ustadz. Baik ya, afwan wa jazakillah khairan yang untuk penanya. Baik, bagaimana menautkan anak dari semenjak bayi dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah kunci pertama adalah dari orang tua. Orang tua dulu, terutama ibunya, yang harus senantiasa membangun koneksinya dengan Allah. Kenapa? Karena anak sangat erat kaitannya dengan ibunya. Mulai dari semenjak dia berada di rahimnya, kemudian dilahirkan dengan penuh susah payah, kemudian anak juga masih butuh dengan uminya dalam hal nutrisi, yaitu masih membutuhkan ASI. Dan anak itu lebih mampu ya untuk memahami kondisi ibunya ya secara intuitif ya. Ketika ibunya lagi gelisah, ketika ibunya lagi sedih, itu anak mampu untuk menangkap gejala-gejala ini yang dialami oleh ibunya semenjak dari anak itu berada di dalam rahim ibunya. Nah, karena itu ibu yang memiliki ketenangan, dan ketenangan ini tidak akan diperoleh ya kecuali dengan bertakarub kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya tilawatul Quran. Intinya adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak membangun koneksi dengan Allah. Maka ini adalah kunci yang pertama untuk membangunkan koneksi anak kita dengan penciptanya Allah. Lalu kemudian yang kedua, ya kita tahu nih ya, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta anak kita. Dan anak kita tercipta itu dengan sebab adanya kita, ibu dan bapaknya. Jadi ada sebab. Kita adalah sebab kehadiran anak kita. Dan anak kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu makanya para ulama ketika menjelaskan tentang nikmat, yaitu ada 3 nikmat utama, yaitu nikmatul ijad, nikmatul imdad, dan nikmatul huda. Nikmatul ijad adalah nikmat keberadaan, dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Kemudian apa? Kemudian nikmatul imdad, di antara nikmatul imdad adalah apa? Adalah keberadaan orang tuanya yang menyayangi dia, yang memperhatikan dia. Kemudian nikmat hidayah, nikmat petunjuk ya.
Nah, di antara nikmatul imdad itu ya banyak ya. Di antaranya adalah Allah memberikan dia alat-alat untuk belajar yang berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian Allah berikan apa kepada dia ya anggota tubuhnya. Lalu kemudian Allah berikan ya hal-hal yang ada di sekitarnya. Intinya yang bisa menjadi maslahat untuk sang anak. Nah, nah, jadi kalau kita bicara tentang nikmatul ijad, ya nikmat keberadaan, makanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaitkan perintah untuk birrul walidain itu setelah perintah tauhid, mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena sangat erat kaitannya. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, kemudian kita juga ya dikaitkan dengan kewajiban untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena keberadaan kita tidak lepas pertama ya adalah Allah yang menciptakan kita. Jadi ini adalah uh, apa namanya? Suatu hal yang sifatnya absolut mutlak ada di tangan Allah. Kemudian Allah ciptakan sebab. Sebabnya itu adalah dengan adanya orang tua kita. Orang tua kita menikah, kemudian orang tua kita ya kemudian ibu kita yang melahirkan kita. Ya, sehingga uh, apa namanya? Kita juga diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita karena sebab mereka lah kita wujud, muncul atau hadir di bumi ini, ya, hadir di dunia ini. Sehingga kita wajib untuk bersyukur. Nah, oleh karena itu para ulama menerangkan, ya, sekiranya Allah tidak memberikan nikmat kecuali hanya nikmatul haya, hanya nikmat hidup saja, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah. Oleh karena itu, ya, dari sini kita bisa mempelajari bahwa orang tua itu sejatinya adalah salah satu sebab, ya, sebab apa? Sebab datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Karena itu yang dipelajari atau yang diterima oleh anak kita pertama kali, ya, apabila kita ingin mengajarkan tentang kasih sayang Allah, maka anak kita itu belajar secara konkret kasih sayang Allah pertama kali adalah dari kasih sayang orang tuanya, terutama ibunya. Karena kasih sayang ibu itu adalah bagian rahmah yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, Allah sudah berikan, karuniakan kepada ya seorang ibu. Sehingga begitu luar biasanya kasih sayang seorang ibu. Meskipun kata Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa taala adalah arhamu, lebih penyayang ya dibandingkan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Tapi ternyata wujud pertama kali yang bisa dirasakan anak adalah dari kasih sayang ibu. Karena itu makanya apabila Anda ingin mengaitkan anak ya, misalnya ingin mengajarkan kasih sayang Allah, maka Anda harus berbuat baik kepada anak Anda. Anda harus menyayangi anak Anda dengan sepenuh hati sebagai bentuk syukur Anda kepada Allah dan agar anak dapat merasakan betapa ya nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar untuk dirinya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, indera yang berkembang pertama kali pada anak kita adalah indera pendengarannya. Ya, karena di dalam Al-Qur'an seringkali ketika Allah menyebutkan tentang ya adawatul lita'allum, ya instrumen untuk belajar, itu disebutkan berurutan ya. Di antaranya surat An-Nahl 78 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah. Indera pendengaran itu yang pertama kali berkembang pada anak, sehingga sepatutnya kita banyak merangsang pendengaran anak dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat baik, tasmi' dia, ya. Kemudian juga ketika di usia dia sudah mulai bicara, talqin dia, ya. Artinya Anda biasakan untuk memperdengarkan Al-Qur'an, tasbih dan kalimat-kalimat baik lainnya, dan Anda jauhkan dia dari perkataan-perkataan buruk agar yang masuk ke dalam sanubarinya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam kolbunya adalah kalimat-kalimat baik, apalagi Al-Quranul Karim. Kalimat thayyibah, apalagi yang mengandung lafzul jalalah Allahu Azza wa Jalla. Karena hati anak kita itu masih bersih, masih suci, masih murni. Ya, sehingga jangan dikotori dengan hal-hal buruk. Dan Allah sudah menciptakan anak kita berada di atas fitrah. Fitrahnya anak kita berada di atas iman dan Islam. Dengan kita ya menstimulasi mereka ya menumbuhkan fitrahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, ya dengan tasmi, dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka itu yang akan mengokohkan dan menguatkan, dan itu yang akan ya menjadi sebab anak kita memiliki tautan dan ikatan yang kuat ya dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dari semenjak kecil dia sudah sering diperdengarkan dan diperkenalkan dengan lafzul jalalah.
Nah, oleh karena itu makanya ketika Anda sedang menyusui anak Anda, ya, Anda baca Al-Qur'an, Anda zikir, Anda juga boleh bicara sama dia. Anda ngomong sama dia, "Nak, ya, ya mudah-mudahan kamu nanti kalau udah gedean, Nak, Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu anak yang soleh, yang soleha, kamu menjadi anak yang alim, kamu menjadi mujahid di jalan Allah, kamu menjadi ini dan itu." Ya. Lalu kemudian juga kita seakan-akan kita sedang menasehati dia. Ya, meskipun anak kita tidak paham, itu jangan dianggap anak apa ucapan kita itu tidak memberikan manfaat. Ya, itu kita boleh sambil menyusu atau sambil menemani anak kita, ya Umi sayang nak ya, sama kamu ya, ya, dan Allah lebih sayang lagi nak dengan kamu, kata gitu kan. Ya intinya kita sampaikan kalimat-kalimat yang baik, yang kita tunjukkan, kita pandang matanya, kita sentuh tubuhnya, ya ataupun kita gendong dia atau sembari kita susui. Ya, dahulu ya para wanita-wanita salaf dahulu, mereka ketika menyusui anaknya, mereka berazam dan menghadirkan niat agar anak-anak yang disusuinya ini ya bisa menjadi para mujahid di jalan Allah dan para ulama yang akan menyebarkan agama Allah. Tapi di zaman sekarang, di zaman now, ironinya ibu-ibu sekarang menyusui anaknya supaya tidur. Ayo nak, bobok ya, sambil disusui. Akhirnya apa yang muncul? Di zaman dahulu muncul para ulama, muncul mujahidin. Di zaman sekarang kebanyakan muncul bangsa apan terbahan. Ya, kenapa? Karena ibunya nyusuin dia, niatnya untuk menidurkan dia. Akhirnya jadilah bangsa yang suka tidur. Ya, atau yang semisal itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu diantara poin-poinnya. Nah, Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan kita kembali ke pertanyaan kedua yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV Ustadz. Assalamualaikum, bismillah, semoga Ustadz Abu Salma, keluarga, dan tim Rosyad TV, para muslim diberikan keberkahan dan kesehatan. Izin bertanya, Ustadz, saat ini banyak sekali tes untuk menentukan bakat, dari tes psikologi hingga tes melalui gen. Apakah tes seperti ini diperlukan? Dan bagaimana orang tua para ulama atau salafus soleh terdahulu mengenali bakat dan potensi pada anak-anaknya? Silakan Ustaz. Nah, baik. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah, yang namanya bakat itu sebenarnya sesuatu hal yang bisa diamati dan bisa diobservasi. Kalau nggak bisa diamati dan nggak bisa diobservasi, maka tentunya kita nggak akan tahu nih bakat seseorang. Nabi SAW adalah manusia yang paling tahu tentang bakat dan kelebihan dari sahabat-sahabatnya. Ya, makanya jangan heran ya apabila semisal kita perhatikan ya Zaid bin Thabit ya radhiyallahu taala anhu, di usianya masih belasan tahun, Nabi tahu ini anak ini punya kelebihan luar biasa. Apa kemampuan beliau? Kemampuannya adalah kalau kita mengatakan di zaman sekarang ini adalah apa namanya? Polyglot. Polyglot itu kemampuan berbahasa, menguasai berbagai macam bahasa dengan begitu cepatnya. Dan memang benar Nabi perintahkan kepada ya Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani ya, dan beliau pelajari dalam waktu 15 hari. Kata beliau, wa atqantuhu, aku menguasainya secara mutkin. Menguasai secara mutkin itu bukan cuma tahu gramatikal doang, enggak. Tapi 15 hari beliau menguasai secara mutkin, secara mumpuni, tahu, ngerti. Kemudian beliau belajar bahasa Suryani 17 hari. Beliau kuasai. Ini kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Hanya sebagian sahabat yang Nabi tahu, yang Nabi ngerti tentang kelebihannya, dan Nabi kemudian ya berikan kepercayaan tersebut. Kemudian kita lihat Mu'adz bin Jabal, usia muda, masih awal-awal usia ya 20 tahunan ya. Itu Nabi sudah memberikan kepada beliau amanat untuk menjadi apa? Untuk menjadi delegasi beliau untuk berdakwah di Yaman dan di tempat-tempat lain. Karena apa? Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kemampuan yang baik di dalam menyampaikan, di dalam retorika dan yang semisalnya ya. Terus kemudian kita bisa lihat lagi nih sosok seorang Usama bin Zaid contohnya ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Usama bin Zaid usia masih 18 tahunan ya, atau 17 tahun ya. Ya, beliau sudah memimpin perang Mu'tah yang kedua, memimpin para sahabat-sahabat senior ketika itu. Ada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sahabat-sahabat senior yang lainnya. Itu dipimpin oleh seorang pemuda belasan tahun. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya beliau memiliki kemampuan di dalam hal ini. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam sejarah Rasulullah, Nabi itu ketika memberikan amanat kepada sahabat-sahabatnya,
Itu menunjukkan betapa Nabi ngerti tentang kelebihan yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, artinya kelebihan-kelebihan tersebut ataupun juga ada bagian-bagian dari bakat yang sudah Allah berikan kepada masing-masing manusia, itu sesuatu hal yang bisa diamati. Artinya kita sebagai orang tua pun juga bisa mengamati. Melalui apa? Melalui dari aktivitas dia sehari-hari. Kita bisa melihat nih, ya apa yang dia lakukan, mana yang paling cepat dia melakukannya, ya dibandingkan teman-temannya. Artinya ketika dia melakukan sesuatu, dia lakukan itu dengan cepat tanpa perlu banyak belajar dan hasilnya lebih baik dibandingkan teman lainnya. Nah, ini salah satu tanda. Ini anak berbakat di dalam hal tersebut. Nah, adapun tes bakat dengan tes psikologi dan semisalnya, wallahu taala alam bisawab ya. Itu adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang biasanya memang dianalisa dari hasil observasi, dari hasil pengamatan, dari hasil penelitian, ya. Artinya ini memang ada ilmunya secara saintifik. Ya. Apabila memang ada ilmunya secara saintifik, maka ini suatu hal yang secara asal adalah tidak mengapa gitu ya. Nah, tapi kalau di situ ada hal-hal yang tidak jelas ya, karena setahu saya ya, untuk menentukan bakat itu hanya hanya bagian dari istilahnya perkiraan saja ya. Karena kadang-kadang kita bisa perhatikan ya, itu semua dites dengan acuan-acuan seperti standarisasi ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dibikin dan yang sudah dibuat hasil dari penelitian untuk bisa mengkerucutkan ini orang dengan memberikan jawaban-jawaban tersebut ya, ini akan memiliki kecenderungan ke mana ini. Nah, jadi ini memang suatu hal yang merupakan bagian dari ini ya, dari kemampuan manusia, dari ilmu pengetahuan manusia, sehingga manusia bisa ya melakukan penelitian-penelitian yang seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dari tes DNA, wallah alam bisawab ya. Saya belum pernah tahu ya kalau ada istilahnya bakat itu bisa ditentukan oleh DNA ataupun oleh genetik ya. Ya. Tapi memang kalau secara logika, tiap anak itu dia memang sudah membawa genetik yang beda-beda. Dia sudah membawa ya faktor hereditas yang berbeda-beda sesuai dengan keunikannya ya. Nah, cuman kalau dikaitkan apakah itu berkaitan dengan DNA, wallah alam bisawab. Karena DNA ini kan sesuatu hal yang bisa diturunkan. Berarti seharusnya orang tua yang punya bakat ini, anaknya juga punya bakat yang sama, padahal belum tentu. Ya, sehingga dalam hal ini ya kita nggak tahu ya apakah benar ataukah tidak. Kemudian ada juga untuk ngetes bakat dari fingerprint misalnya, untuk mengetahui anak ini berbakat apa dari fingerprint. Ya, wallah alam bisawab juga ini adalah suatu hal yang kalau memang tidak ada buktinya secara ilmiah dan saintifik ya, dan juga ini dikatakan sebagai pseudoscience atau sains palsu, atau cuman kayak semacam sekedar tebak-tebakan ya dengan berbagai macam parameter ya, maka lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan yang seperti ini gitu loh ya. Ya intinya wa ala kulli hal, sebagai orang tua kita sebenarnya sanggup dan bisa untuk meneliti, mengamati dan mengobservasi anak-anak kita ya. Asalkan kita senantiasa membersamai mereka dan kita belajar. Artinya kita juga harus tahu, harus belajar. Ya, supaya kita bisa tahu nih apa kelebihan anak kita dan kita bisa mengarahkan kelebihan anak kita tersebut kepada hal-hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp Rosyad TV Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, Ana Ummu Habibah dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Afwan Ustadz, Ana punya anak perempuan umur 3 tahun. Saat anak-anak bermain sama temannya, dia sering memukul teman dan membentak-bentak. Begitupun sama Ana dan suami. Saat dia marah, dia langsung pukul Ana. Ana pun sudah berusaha mengajarkan anak-anak kalau hal seperti itu tidak boleh dilakukan, tapi tetap seperti itu. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Nah, Taib, ya. Barakallahu fiik. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu untuk introspeksi diri, muhasabah, untuk berusaha untuk mengevaluasi. Itu penting sekali. Karena sebelum kita melihat ke diri anak kita, maka kita perlu melihat ke diri kita. Karena seringkali kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari, atau yang ada di sekeliling kita yang dicontoh oleh anak-anak kita.
Karena itu kita harus evaluasi diri kita dan suami kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, lalu kemudian yang kedua, ya terus belajar, terus menuntut ilmu, terus ya ikutin kajian-kajian termasuk pendidikan anak ya ataupun pengasuhan anak yang sesuai dengan Islam, karena di dalamnya kita akan banyak belajar, kita akan banyak dapat ilmu ya. Dan juga yang ketiga ya, uh, apa namanya, bangun bonding dan koneksi dengan anak kita, apalagi usia 3 tahun. Ini anak sebenarnya adalah anak yang masih dalam usia egosentris dan mereka sangat butuh dengan perhatian orang tuanya. Dan mereka seringkali kadang-kadang melakukan hal-hal seperti itu. Ini kita tahu ya, kita sudah belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anak usia gulam itu mereka adalah usia ada mutamyiz bainal khata wa shawab, belum tahu benar dan salah. Artinya ketika mereka misalnya membentak, mereka memukul, itu bagian dari mekanisme atau reaksi mereka di dalam menghadapi sesuatu yang mereka peroleh atau mereka saksikan atau mereka pelajari entah dari orang tuanya atau dari yang lainnya. Makanya ini kembali ke konsep pertama tadi, yaitu kita perlu mengevaluasi. Nah, lalu kemudian kita perlu untuk apa? Untuk membangun bonding kita dengan lebih baik. Artinya kita lebih memperhatikan anak kita. Dalam hal ini kita perlu banyak belajar bersabar menghadapi anak kita. Jangan kita melakukan pendekatan dengan banyak melarang. Misalnya kita katakan, kamu nggak boleh mukul, kamu nggak boleh marah-marah, itu akan nggak efektif biasanya. Apalagi kalau sudah sering dilakukan, dan kadang-kadang anak-anak itu ketika orang tuanya melarang-larang seperti itu, dia malah malah mengikuti apa yang dilarang gitu loh. Jangan pukul-pukul, malah dipukul. Jadi kita harus melakukan pendekatan yang lebih tepat lagi. Nah, yang pendekatan yang lebih tepat lagi adalah apa? Adalah anak itu cenderung untuk ingin mendapatkan perhatian. Anak itu lebih memilih mendapatkan perhatian dengan cara yang mereka lakukan keliru. Misalnya mereka menyakiti atau mereka berteriak atau mereka memukul, tapi mereka mendapatkan perhatian. Itu lebih mereka pilih daripada mereka diabaikan, ketimbang mereka dibiarkan. Karena itu, ketika anak melakukan keburukan, kadang-kadang cara yang efektif adalah kita biarkan gitu loh. Kita biarkan bukan artinya kita cuek, enggak. Maksudnya kita biarkan. Jangan kita berikan agar dia merasa dia tidak diperhatikan ketika melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Dan kita boleh sembari menunjukkan wajah yang tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Tapi sebelum itu, bangun dulu koneksi, karena kaidahnya adalah connection before correction, koneksi sebelum koreksi. Kita lebih bersikap baik dengan anak kita, banyak-banyak kita memberikan sentuhan kasih sayang, bahasa kasih sayang. Ya. Istilahnya itu peluk lah, kemudian juga dia diajarkan untuk mengenal emosinya, melabeli emosinya. Jadi diantaranya, misalnya dia bangun pagi lagi bad mood, ya wajahnya sedih, ya kita langsung ngomong, loh, misalnya kita panggil kakak, kak, kenapa kak kok wajahnya kelihatan sedih? Sini, coba lihat, kita gendong dia di hadapan cermin, lihat tuh wajahnya kakak kelihatan sedih gitu kan. Misalnya dia lagi bahagia, Masya Allah, anaknya Umi kok kelihatan bahagia, lihat itu, wajah bahagia. Tunjukkan, ini mereka belajar untuk melabeli emosi, agar mereka ngerti tentang emosinya. Nah, baru kemudian kita berikan aliran pelan-pelan ini ya, tentang pengenalan emosi ya. Dia tahu dia lagi sedih, dia tahu dia lagi marah, dia tahu dia lagi jengkel, dia tahu dia lagi bahagia, dan seterusnya. Ya, dan ini mengharuskan kita sebagai orang tua belajar, harus tahu juga kita tentang labeling emosi, melabeli emosi. Baru kemudian kita alirkan, kita ajarkan bagaimana cara kita untuk mengungkapkan emosi tadi. Ya. Nah, ini diantaranya dengan memberikan pengakuan. Misalnya anak lagi mukul-mukul, ya kan? Ya kita harus tahu dulu nih kenapa dia mukul-mukul. Nah, kita berikan pengakuan dulu misalnya. Misalnya kita tanya, itu kakak sedih, kakak marah, ya, sampai dia memberikan jawaban, baik dengan anggukan ataupun dengan ucapan. Nah, kemudian setelah itu jangan langsung kita salahkan. Oh, kita tunjukkan, kita berempati. Umi tahu kakak lagi sedih ya, sini Umi peluk ya kan, atau marah, agar dia belajar, ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita tanya, kakak kenapa sedihnya, kakak kenapa marahnya, ya, agar dia mau mengungkapkan, mau menjelaskan, ya, dan kita berusaha memahami. Nah, baru setelah itu kita arahkan lagi, kita katakan kakak boleh marah, tapi marah itu ya
tidak dengan cara memukul. Kalau kakak marah, kakak sampaikan, Umi, aku marah karena ini gitu kan, agar Umi ngerti dan Umi bisa bisa apa namanya bisa melakukan sesuatu gitu loh. Ya intinya adalah di antara cara-cara untuk menghadapi anak-anak ketika mereka suka mukul lah, suka ini, ya itu kita harus melakukan pendekatan kepada mereka, lebih mengenali mereka, lebih membangun koneksi dengan mereka dan mengenalkan mereka tentang emosi-emosi mereka dan kita akui ya, kita validasi ya emosi mereka, artinya kita berempati kepada mereka, baru kemudian kita ajarkan bagaimana caranya untuk mengekspresikannya dan mengeluarkan emosinya. Ya, dan ini memang butuh waktu, nggak bisa cepet-cepetan. Karena kita sedang mendidik anak, mendidik itu bukan mendadak, tidak serta-merta anak-anak mendadak berubah, tidak, harus pelan-pelan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban-jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV, kami mohon maaf belum bisa semua pertanyaan yang masuk kami geser ke Ustadz. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan sampaikan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Dan ini jadi disimpulkan Ustadz. iya. Biasanya Bang Jiang nih. Baik, saya akan bacakan kesimpulan yang mungkin sudah kami catat di studio. Yang pertama tadi di segmen awal Ustadz menyampaikan bakat dan keahlian itu berbeda ya Ustadz. Bakat itu murni karunia dari Allah, sedangkan keahlian itu sesuatu yang bisa kita pelajari atau kita latih gitu ya Ustadz, kurang lebih. Dan mengeksplor atau menggali bakat dan keahlian anak ini juga dengan stimulasi. Tentunya ketika kita sudah mengetahui bakat atau potensi anak ini, kita arahkan ke arah yang memang dibenarkan oleh syariat. Tentunya dengan apresiasi yang tidak berlebihan atau tidak menjandarkan apresiasi kita itu kepada bakat atau potensi anak itu. Maksudnya mengapresiasinya dengan mengembalikan bahwasannya bakat dan potensi anak adalah karunia dari Allah. Dengan demikian mungkin bisa berdampak anak-anak itu bisa lebih semangat atau rajin beribadah karena dia tahu bahwasannya bakat dan potensi yang dimiliki dirinya adalah karunia dari Robnya. Kurang lebih demikian mungkin. Dan mungkin catatan lagi di kesimpulan yang kami catat tentang keahlian ini ada dua, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill tadi aspek yang memang tampak dan terukur, itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan akademik anak, sedangkan soft skill itu sesuatu yang tidak terlalu tampak dan mungkin sulit terukur, tapi ya bisa dirasakan gitu ya Ustaz. Kurang lebih seperti itu, seperti kemampuan membuat keputusan atau mencari solusi, berpikir kreatif dan kritis, komunikasi atau interpersona yang baik, self-awareness dan empati, juga mampu mengendalikan emosi dan stres. Mungkin itu aja yang bisa kami simpulkan dari pertemuan kali ini di kajian serial Parenting Bijak Mendidik Anak. Khususnya tema yang kita angkat hari ini adalah ketika anak mudah mendapatkan atau mudah meraih keahliannya. Baik, demikian para pemirsa Rosyad TV, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya kekurangan kami dalam menyimpulkan apa yang telah dijabarkan oleh Ustadz, dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.